Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrea, mahasiswa dari mata kuliah penulisan ilmiah dengan dosen Ibu Nur Komari Pratiwi, MPD. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil penyusunan bab 1 sampai bab 3 dari karya ilmiah saya yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Karyawan Terbaik di PT Mandiri Daya Utama Nusantara menggunakan algoritma SAW. Latar belakang saya mengapa mengambil ini, yaitu dapat dilihat mengapa karyawan ini penting. Dalam dunia industri modern, karyawan memegang peranan penting sebagai aset utama yang menentukan keberhasilan perusahaan. Namun, proses pemilihan karyawan terbaik di banyak perusahaan masih dilakukan secara manual. Dengan adanya sistem ini yang saya buat, sehingga karyawan semua dapat termotivasi agar terpilih menjadi karyawan terbaik dengan pemilihan secara sistem, adil, dan tidak menimbulkan konflik di banyak pihak. Identifikasi masalah dan batasan masalah yang saya buat berdasarkan pengamatan dan wawancara dengan pihak perusahaan, ditemukan bahwa proses pemilihan karyawan terbaik masih mengandalkan penilaian secara subjektif dari pimpinan. Tidak ada standar atau kriteria yang digunakan secara konsisten, sehingga hasil penilaian cenderung tidak adil dan sulit diverifikasi. Selain itu, proses ini juga memakan waktu dan dapat memicu konflik di lingkungan kerja karena ketidakjelasan dan kurangnya transparansi dalam sistem yang ada. Batasan masalahnya yaitu sistem digunakan oleh HRD nantinya. Aplikasi yang saya buat ini berbasis desktop, database yang saya gunakan adalah MySQL. 5 kriteria yang saya nilai yaitu adalah loyalitas, kehadiran, kedisiplinan, perilaku, dan kinerja. Rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah yang saya rancang itu bagaimana merancang sistem keputusan karyawan terbaik ini, terus bagaimana penerapan metode SAW ini. Kalau tujuan penelitiannya membangun sistem SPK berbasis Java desktop, mengaplikasikan metode SAW untuk penilaian karyawan serta mempermudah dalam menentukan karyawan terbaik berdasarkan sistem yang telah dirancang sehingga adanya keadilan dalam pemilihan karyawan terbaik. Lanjut, manfaat dari penelitian tersebut. Bagi saya sendiri sang peneliti, menambah wawasan dan pengalaman dalam menerapkan metode SAW dalam kasus nyata serta mengembangkan sistem berbasis Java. Bagi HRD nantinya, mempermudah proses pengelolaan data dan menyajikan hasil penilaian yang transparansi. Bagi perusahaannya, membantu dalam meningkatkan efisiensi dan objektivitas dalam proses pemilihan karyawan terbaik. Bagi akademik, menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dalam membangun sistem pendukung keputusan menggunakan metode SAW. Landasan teorinya yaitu ada sistem pendukung keputusan adalah sistem yang dirancang untuk membangun pengambilan keputusan dengan menyediakan informasi yang relevan dan struktur, bukan menggantikan pengambilan keputusan. Sistem ini bersifat interaktif, fleksibel, dan dapat mengintegrasi berbagai model sehingga memudahkan manajemen mengambil keputusan yang kompleks dan cepat. Terus yang digunakan itu variabel kedua ada SAW, Simple Additive Weighting, adalah metode penjumlahan berbobot yang digunakan untuk menyelesaikan masalah pengambilan keputusan multi kriteria. Yang ketiga ada karyawan terbaik. Karyawan terbaik ditentukan berdasarkan penilaian yang objektif dan struktur, bisa mencakup aspek efisiensi kerja, pengetahuan, mutu hasil kerja, problem solving, dan kebiasaan kerja. Lanjut, dalam penelitian ini saya juga melakukan mencari sumber-sumber penelitian terdahulu, yaitu ada Penta dan kawan-kawannya pada tahun 2019. Dia melakukan PT Kujang Sakti Nugraha. Metode SAW digunakan untuk menentukan karyawan terbaik juga. Terus ada Prasetyo dan kawan-kawan tahun 2024 di PT Hisa dan Kosmetik menunjukkan bahwa SAW membutuhkan proses berbagai faktor penting dalam penilaian hasil bertuan diberikan keputusan transparan dan memperkuat keadilan
dan dalam proses pemilihan karyawan terbaik. Terus ada Kurniawan dan kawan-kawan di tahun 2024 di PT Wahana Era Sejahtera. Terus ada Kurniawan dan Candika 2020 tahun perusahaan investasi emas. Ada Subagio dan kawan-kawan di tahun 2017 penentuan penerimaan beasiswa. Lanjut, metode penelitian yang saya pilih adalah metode SAW. Adalah salah satu metode pengambilan keputusan multi kriteria yang paling sederhana dan banyak digunakan dan dapat dibuktikan oleh peneliti terdahulu yang menggunakan SAW dalam penilaian untuk karyawan terbaik. Langkah-langkah metode SAW yaitu: 1. Menentukan kriteria dan bobot, 2. Menyusun matriks keputusan, 3. Menormalisasi matriks, 4. Mengalihkan dengan bobot, yang kelima menjumlahkan hasil, yang keenam menentukan alternatif terbaik. Kesimpulan yang saya berikan pada presentasi ini berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa metode SAW atau Simple Additive Weighting ini terbukti efektif dalam membantu proses pemilihan karyawan terbaik di PT Mandiri Daya Utama Nusantara. Metode ini mampu meningkatkan objektivitas, efisiensi, dan transparansi dalam pengambilan keputusan. Ringkasan strategi utamanya, metode SAW memungkinkan penilaian karyawan berdasarkan kriteria terstruktur dan bobot yang telah ditentukan. Terus ada langkah selanjutnya untuk mengimplementasi dari penelitian saya, yaitu mengembangkan sistem lebih lanjut dan menambahkan fitur optimasi, uji coba lintas departemen, serta memperluas penerapan ke perusahaan lain yang memiliki kebutuhan serupa. Sistem ini juga dapat diintegrasi ke sistem HRD yang lebih besar untuk meningkatkan proses evaluasi karyawan secara digital. Inilah hasil dari presentasi yang saya bisa presentasikan dari hasil bab 1 sampai bab 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Andrea, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.